Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menjauhi dan melupakan Al-Quran adalah bahaya bagi seorang muslim, bahkan bagi seluruh umat manusia dan kehidupan. Sejak 15 abad yang lalu Allah sudah menyebutkan akan datangnya masa di mana umat Islam mengalami kehinaan, kemunduran, dan mengalami masa-masa yang sulit karena menjauh dari Al-Quran. Menjauh artinya tidak mau membacanya, tidak mau mentadaburi, apalagi mengamalkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad SAW berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dijauhi. Surat Al-Furqan ayat 30. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kaum muslimat rahimakumullah. Setidaknya ada 4 bahaya jika kita manusia menjauh dari Al-Quran dan melupakannya, sebagaimana Allah menegaskan di dalam kalamnya. Yang pertama, ma'isyatan danka. Orang yang melupakan dan menjauhi Al-Quran akan diberikan penghidupan yang sempit. Allah menegaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Maksud dari berpaling dari peringatanku adalah berpaling dari Al-Quranul Karim. Imam Ibnu Katsir rahimahumullah menjelaskan, yaitu menyelisihi perintahku dan menyelisihi apa-apa yang aku turunkan kepada Rasulku, yaitu Al-Quran. Berpaling darinya dan melupakannya dan menjadikannya selainnya sebagai petunjuk. Adapun penghidupan yang sempit, yaitu kehidupan dunianya, baik hakiki yaitu sempit nafkahnya, sedikit atau sempit rizkinya, atau sempit secara maknawi, yaitu dadanya sempit dan gelisah, pikirannya selalu dihantui dengan perasaan resah, cemas, dan segala macam penyakit hati yang menjadikan ia seperti dalam keadaan yang terjepit. Kemudian Ibnu Katsir rahimahumullah, beliau juga menjelaskan sempit di dunia tidak tenang dan tidak lapang dadanya, tapi hatinya sempit karena kesesatannya. Walaupun zahirnya menampakkan nikmat hidup, memakai pakaian yang bagus, memakan makanan yang dia maui, dia tinggal dimanapun ia inginkan atau disukai, tapi hatinya belum bersih kepada keyakinan dan petunjuknya, hatinya akan senantiasa dirundung gelisah dan dipenuhi keraguan dan dikuasai kebimbangan. Itulah kehidupan dunia yang sempit. Bahaya yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah telah berfirman di dalam ayat yang sama dengan poin pertama tadi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma.
dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sampai orang itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal aku dulu di dunia dalam keadaan bisa melihat. Inilah sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Di dunia saja kebutaan sudah tidak mengenakan dan membingungkan. Walaupun banyak manusia yang dapat membantu kita, lalu bagaimana kebutaan di akhirat, di mana manusia tidak bisa membantu satu sama lainnya karena sama-sama masing-masing bertanggung jawab dan sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga adalah dhalalun ba'idun, kesesatan yang jauh. Inilah akibat jauh dari Al-Quran dan melupakannya. Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk bagi semua manusia. Maka ketika manusia berpaling darinya, tentu mereka berpaling dari panduan hidup, sehingga mereka tersesat dan jauh tersesat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran dan mengingatkan kepada kita. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 60. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahaya yang keempat adalah suhbatus syaitan, bersahabat dengan setan. Inilah bahaya yang diakibatkan karena kita melalaikan, mengabaikan dan menyepelekan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Quran sebagai wiqayah, sebagai tameng untuk manusia dari gangguan setan. Ayat-ayat Al-Quran sangat menakutkan bagi mereka. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Maka sangat logis ketika manusia melupakan Al-Quran, tidak mau membacanya, menjauhi ajarannya, tidak mau menjadikannya sebagai pedoman hidup, maka setanlah yang akan menjadi temannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadikannya teman karibnya. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian bahaya yang ditimbulkan karena kita menjauh dan melupakan Al-Quranul Karim, yang sesungguhnya Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, firman Allah yang mulia, yang apabila kita membacanya menjadikan hati kita menjadi tenang, dan setiap ucapan dari huruf Al-Quran bernilai ibadah. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan yang mulia di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran Karim untuk mentadarusi Al-Quran, mentilawahi Al-Quran, mentadaburi
dan mudah-mudahan kita pun juga diberi kekuatan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengamalkan serta mendakwahkan Al-Quran. Demikian, mohon maaf dari segala kekurangan dan kelebihannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.